hari ini adalah minggu ke-8 kita untuk beribadah di rumah. Tetaplah adik-adik tetap semangat, bersukacita dan memuji Tuhan. Nah, hari ini kakak udah bersama kita lagi. Ada kakak Nori, Hai. ada kakak Ina, Hai. dan tentunya yang selalu mengiringi kita dengan setia kakak Masi. Dan kita semua mau menyapa adik-adik, Shalom. Shalom. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita mau nyanyi dulu nih. Kakak udah siapin 2 lagu, semuanya pakai gaya. Nah, adik-adik di rumah tetap semangat. Dan jangan lupa siapkan Alkitab dan uang persembahannya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Hari Ini. Semuanya pasti pada tahu dong, pakai gaya ya semuanya. Yuk kita nyanyi dengan semangat. Kakak Maxi. Yuk. Oh, no. Nah, adik-adik, setelah lagu yang pertama tadi gimana? Udah pada nyanyi dong dengan semangat di rumah ya. Kita mau masuk ke lagu yang kedua, yaitu Kudaki Daki Daki. Nah, adik-adik tahu dong pasti lagunya dan gayanya. Pakai ya di rumah ya. Yuk, 1, 2, 3.
kita akan sama-sama menyanyi satu lagu dari Kidung Ceria 341, Allah Hadir Bagi Kita. Ya, Kak Maksi. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pekan ini Tuhan mengumpulkan kami kembali di dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dan selalu menjaga, melindungi dan memelihara kami sepanjang kehidupan kami. Dan siapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ibadah ini dari awal hingga akhir hanya kami alaskan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami yang hidup. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan pujian dari Kakak Bianca. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Dan jangan lupa adik-adik untuk membuka Alkitabnya dan menyiapkan persembahannya.
selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik lagi. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung. Adik-adik apa kabar hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, setelah tadi adik-adik sudah bernyanyi, berdoa. Sekarang kita mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, disiapkan dulu Alkitabnya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 6 sampai 13. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 6 sampai 13. Udah ketemu? Boleh minta bantuan mama papanya. Nah, nanti kakak akan dibantu oleh salah satu teman kalian yang akan membacakannya. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah, di mana kami boleh beribadah hari Minggu pelayanan anak. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengerti isi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Layan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus 4 ayat 6-13 yang menyatakan, "Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerima, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya, kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhkan hukum mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sampai sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam pembacaan Alkitab tadi dikisahkan bahwa jemaat di Korintus mengalami banyak sekali masalah setelah Rasul Paulus pergi untuk melanjutkan pemberitaan Injil ke tempat yang lain. Apa saja sih masalah yang dialami oleh jemaat di Korintus tadi? Ternyata ada dari mereka yang merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya. Mereka merasa mempunyai harta yang banyak dibandingkan yang lain. Sehingga mereka menjadi sombong. Mereka lalu membeda-bedakan orang lain. Mereka juga membeda-bedakan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Apolos. Hal itu kemudian didengar oleh Rasul Paulus. Lalu kemudian Rasul Paulus menulis surat pada jemaat di Korintus untuk mengingatkan dan memberi nasihat bahwa jemaat di Korintus
harus memiliki sikap hidup yang baik, harus saling mengasihi kepada siapa saja. Nah, adik-adik, sikap hidup yang baik yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu apa saja? Yang pertama, tidak sombong dan harus selalu rendah hati. Coba adik-adik bisa sebutkan contohnya? Sikap hidup tidak sombong dan rendah hati. Nah, kakak punya gambar. Nih. Ini ada Tono dan Tony. Tono mempunyai mainan yang lebih bagus daripada Tony. Pada saat mereka main bersama, Tony ingin pinjam mainannya Tono. Tapi karena Tono sangat baik, dia tidak sombong karena dia mempunyai mainan yang lebih bagus. Tono kasih pinjam gak ke Tony? Iya adik-adik, Tono ngasih pinjam ke Tony. Sehingga mereka bermain bersama. Lalu kemudian, nih, Lisa di sekolahnya selalu mendapatkan nilai yang bagus-bagus dibanding dengan teman-temannya. Lisa lebih pintar dibanding dengan teman-temannya. Lisa selalu mendapatkan nilai 100. Tapi Lisa tidak sombong. Lisa tidak merasa bahwa dia hebat. Lalu dia mengajak teman-temannya untuk belajar bersama. Dia ingin mengajari teman-temannya pelajaran yang teman-temannya tidak bisa. Ya, adik-adik, Lisa tidak sombong. Lisa tidak merasa bahwa dirinya hebat. Nah, kenapa sih kita tidak boleh sombong adik-adik? Karena apa yang kita punya, misalnya adik-adik pintar, adik-adik punya mainan yang bagus, itu semua adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Lalu sikap hidup baik yang kedua adalah tidak boleh iri hati dan harus sabar. Nah, ini contohnya kebalikan dari yang pertama tadi. Nah, kalau adik-adik punya teman yang punya mainan yang lebih bagus daripada adik-adik, adik-adik tuh nilainya lebih bagus-bagus. Tapi adik-adik tidak boleh iri. Adik-adik harus bersyukur bahwa apa yang Tuhan sudah kasih buat kita itu baik adanya. Kalau nilainya adik-adik kurang, adik-adik bisa belajar. Jadi tidak boleh iri, justru tidak boleh sebel dengan temannya adik-adik. Nah, yang ketiga adalah kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Nah, dalam bermain kita tidak boleh pilih-pilih teman. Aku maunya main sama dia. Aku maunya main sama si itu aja. Nggak boleh adik-adik. Kita harus bermain dengan siapa saja. Mau itu kulitnya putih, kulitnya hitam, coklat. Lalu dia rambutnya keriting, rambutnya lurus, rambutnya kribo. Mau temannya adik-adik itu badannya tinggi, pendek, kurus, gemuk. Lalu kemudian agamanya sama dengan adik-adik atau agamanya berbeda dengan adik-adik, adik-adik harus berteman dengan mereka. Tidak boleh pilih-pilih, harus mengasihi mereka, tidak pilih siapa yang harus adik-adik kasihi. Seperti ada lagu yang mungkin adik-adik sudah tahu ya, yang Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik, Tuhan Yesus aja sayang semua anak di dunia, termasuk kita. Jadi kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus mau mengasihi siapa saja. Sebelum kakak menutup firman Tuhan pada hari ini, kakak mau membawakan cerita yang mungkin adik-adik sudah pernah dengar atau sudah pernah baca, yaitu
kisah 2 ekor kambing. Jadi begini ceritanya adik-adik. Di sebuah pegunungan yang sangat curam, ada 2 ekor kambing yang berjalan dari arah berlawanan. Secara bersama-sama mereka tiba di tepi jurang yang bawahnya terdapat sungai yang aliran airnya sangat kencang. Ternyata adik-adik ada sebuah jembatan kecil yang digunakan untuk menyeberangi sungai tersebut. Tapi karena jembatan itu kecil sehingga hanya bisa dilalui oleh 1 ekor kambing saja. Tapi mereka sangat sombong. Mereka tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau memberi jalan untuk kambing yang lainnya. Saat 1 ekor kambing mulai berjalan, 1 ekor kambing yang lain pun ikut-ikutan berjalan. Sampai akhirnya mereka tiba di tengah-tengah jembatan. Nah, gimana caranya coba adik-adik mereka bisa sampai di tempat mereka masing-masing? Kalau mereka saling dorong dengan tanduk mereka, mungkin bisa saja jatuh ke dalam sungai. Nah, jadi akhirnya kambing yang satu menundukkan badannya agar kambing yang ini bisa melewati di atasnya. Ya, jadi kambing yang ini menundukkan badannya, kambing yang satu naik di atas badannya, kemudian turun, dan akhirnya dia bisa berjalan di jembatan. Akhirnya mereka bisa tiba di tempat mereka masing-masing dengan selamat. Nah, jadi adik-adik, melalui cerita ini kita mau diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menolong, saling mengasihi. Kita tidak boleh sombong, kita rendah hati. Karena Tuhan, Yesus menginginkan kita untuk saling mengasihi dan menolong dalam berbuat kebaikan. Dengan siapa saja, di mana saja, di sekolah, di rumah, di gereja, atau di lingkungan tempat adik-adik bermain. Adik-adik mau kan melakukan hal itu? Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Nah, adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, tidak sombong, yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong dengan siapa saja, dengan tidak memilih-milih teman. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang dalam keadaan sakit. Tuhan boleh jamah mereka melalui perawatan tenaga medis, melalui perawatan mama papa di rumah, atau melalui obat-obatan yang mereka minum, atau melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas seperti semula. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam minggu ini mungkin sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang boleh Tuhan beri kepada teman-teman kami. Tuhan juga boleh selalu memberikan kesehatan kepada mereka, umur yang panjang, sehingga mereka selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mama papa kami, untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati mereka, selalu jaga mereka, jauhkan mereka dari segala macam penyakit, kecelakaan, ataupun mara bahaya. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia yang sedang dilanda wabah corona. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang dirawat atau sedang menjalani isolasi di rumah karena terpapar virus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau boleh memberikan selalu semangat kepada mereka. Engkau juga boleh jamah mereka melalui perawatan tenaga medis di rumah sakit ataupun di rumah, melalui obat-obatan ataupun melalui vitamin yang mereka minum, sehingga mereka boleh sembuh dan mereka selalu mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para dokter, suster, tenaga medis yang setiap hari mereka harus menghadapi pasien. Tuhan, tolong
selalu memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kekuatan pada mereka agar mereka dijauhkan dari segala macam sakit penyakit dan mereka dapat merawat para pasien dengan baik dan dengan sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Ampunkan segala dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita semua udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fiska. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, jangan lupa siapkan amplop dan masukkan uangnya di dalam amplop ya. Untuk anak-anak yang kelas batita dan kelas TK minta bantuan mama papa. Kita akan nyanyikan lagu Kidung Ceria, Beri Padanya. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Kita akan mendoakannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menyanyikan lagu pengutusan, yaitu Yesus berpesan. Pakai gaya ikutin kakak ya, dan tetap semangat. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Karena itu, kita mau terima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus akan menyertai adik-adik dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan harus tetap di rumah. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker ya. Dan tetap untuk adik-adik yang sudah sekolah, belajar yang rajin di rumah agar pelajaran di sekolah tidak tertinggal. Dan sampai berjumpa lagi dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.